Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. How are you this morning? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum belajar, teacher mau ingatkan dulu tetap lakukan follow the Bible sebelum melakukan pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, jaga pola makan biar kita sehat selalu ya nak. Sebelumnya, teacher mau ingatkan silakan dibuka bukunya tema C yaitu makanan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 1 pembelajaran 3 dan 4, bukan 1 dan 2 ya nak, pembelajaran 3 dan 4. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna dari keberagaman dalam masyarakat dan makna keberagaman dalam gambar cerita. Yang kedua, siswa mampu mengetahui apa itu interaksi sosial di lingkungan sekitar dan di dataran tinggi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui apa unsur-unsur yang terdapat dalam iklan. Oke, sebelumnya teacher mau jelaskan apa itu keberagaman budaya. Kita harus tahu dulu apa itu budaya. Budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Yang berikutnya, budaya bisa juga disebut sebagai adat istiadat yang menjadi kebiasaan di suatu daerah. Jadi, keberagaman budaya berarti budaya yang beragam atau berbeda di wilayah Indonesia. Oke, paham ya nak? Coba perhatikan kelima pakaian adat di bawah ini. Yang pertama Batak Toba, yang kedua Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Pakpak. Oke. Kelima pakaian adat di atas berasal dari satu provinsi, yaitu Sumatera Utara. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling beragam di dunia, di mana terdapat sekitar 1.340 suku bangsa asli yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Selain itu, ada pula suku bangsa keturunan, contohnya keturunan Tiongkok atau sering disebut dengan keturunan Cina, keturunan India, Arab, dan Eropa. Dari setiap suku yang ada di Indonesia, semuanya memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Keragaman budaya di Indonesia ada yaitu keragaman ras, suku, dan bangsa. Ini dapat dilihat pada halaman 14 ya nak, keragaman suku, ras, dan bangsa. Dalam keberagaman suku, ras, dan bangsa, suku-suku tersebut menyebar di seluruh provinsi Indonesia. Selain suku, Indonesia juga memiliki ras yang beragam. Ras-ras ini yang menyebabkan adanya perbedaan ciri fisik. Perbedaan karakteristik suku meliputi warna kulit, bentuk rambut, postur tubuh, serta kebiasaan. Oke, yang berikutnya ada yang namanya keberagaman agama. Berarti keberagaman agama ada yang misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang ketiga, adat istiadat berarti upacara adat, rumah adat, pakaian adat. Yang selanjutnya kesenian daerah. Perbedaannya mungkin melalui alat musik daerah, tarian. Dan yang kelima, makanan khas daerah dan bahasa daerah. Dan yang keenam, keragaman budaya. Ini anak keragaman budaya yang ada di Indonesia. Keuntungan dari keragaman budaya di Indonesia yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Nasionalisme berarti sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lindungi dan lestarikan. Yang kedua, jati diri bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya yang ada membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Berarti keanekaragaman kita itu yang membuat kita beda dengan negara yang lain. Hal ini juga menunjukkan keberadaan budaya ini membuat Indonesia untuk dapat memperkenalkan negara kita pada dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Salah satu contohnya keberagaman budaya yaitu bahasa daerah yang berbeda di setiap provinsi Indonesia. Dengan memiliki beragam bahasa daerah, tidak mengakibatkan bangsa Indonesia terpecah belah, melainkan menjadi kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Yang keempat, memupuk sikap toleransi.
Dalam beragamnya budaya yang ada di Indonesia dapat meningkatkan rasa belajar kita untuk saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, daya tarik bangsa lain. Beragamnya budaya yang ada di Indonesia bisa menarik perhatian wisatawan lain dari negara lain untuk mempelajari budaya kita sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Itu ya nak, keuntungan dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Di sini ada teacher buat contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama, menghargai orang yang sedang beribadah. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan ras. Dan yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, mengenalkan budaya bangsa pada warga asing. Oke, selanjutnya, makna keberagaman dalam gambar cerita. Oke, di sini ada teacher buat, di sini ini di buku ada pada halaman 22 ya nak, yaitu adat budaya di Minangkabau. Yang pertama, makanan khas suku Minangkabau adalah rendang. Yang kedua, Minangkabau memiliki atap rumah yang unik, yaitu lancip menyerupai tanduk kerbau dan juga ukiran khas. Yang ketiga, memiliki adat budaya yang masih kental hingga saat ini. Yang keempat, adat budaya tersebut yaitu makan bajamba atau sering disebut dengan makan barapak, yang artinya tradisi makan bersama yang dilakukan dengan cara duduk di suatu ruangan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, tujuan dari makan bajamba itu untuk bersosialisasi. Itu ya nak, adat budaya yang ada di Minangkabau. Selanjutnya, interaksi sosial. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu interaksi. Interaksi merupakan hubungan antar perorangan maupun antar kelompok manusia. Interaksi dapat juga terjadi dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di negara, serta masyarakat. Di sini ada teacher buat contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama gotong royong antar warga, misalnya gotong royong dalam membangun sesuatu. Yang kedua, sosialisasi dari dinas mengenai pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sedang tertimpa musibah maupun sakit. Yang terakhir, kompetensi pertandingan sepak bola. Inilah contoh interaksi sosial yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, contoh dari interaksi sosial di dataran tinggi. Berarti di dataran tinggi identik dengan penjual belian sayuran dan penjual hasil kebun. Oke, itu interaksi sosial anak. Selanjutnya, kita masuk ke unsur yang terdapat dalam sebuah iklan. Yang pertama, kalimat yang digunakan menarik dan jelas. Yang kedua, pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras dan gambar yang dipilih wajib mewakili topik iklan yang kita ambil. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin biar pembacanya paham apa maksud dan tujuan iklan itu dipublikasikan. Yang berikutnya, jenis tulisan harus mudah dibaca. Berarti mudah dibaca, menarik sehingga pembaca tertantang atau menarik untuk membeli produk yang kamu iklankan. Oke. Di sini ada teacher bahas, sebelumnya kita udah bahas ya nak, iklan layanan masyarakat. Contohnya ini. Konsumsilah buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuhmu. Di sini ada juga contohnya, untuk tubuh yang lebih sehat, ayo mengkonsumsi sayur-sayuran. Dapat kita simpulkan bahwa iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau imbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh suatu lembaga atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat umum. Iklan ini biasanya berupa ajakan, pernyataan, atau imbauan kepada masyarakat. Oke, paham ya nak apa yang dimaksud dengan iklan masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Yang pertama, tidak komersial atau tidak mengandung unsur menjual atau menawarkan jasa.
Yang kedua, tidak mengandung sara atau suku, agama, ras. Yang ketiga, tidak memihak suatu badan, usaha, atau politik. Yang keempat, ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kelima, bersifat mempengaruhi atau mengajak yang bertujuan untuk kebaikan hidup lapisan masyarakat. Oke, udah bisa dibedakan ya. Nah, ini ciri-ciri daripada iklan masyarakat. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Silakan dicatat materi penting yang ada di video ini ke buku catatanmu ya nak, biar ada peganganmu. Yang berikutnya, untuk latihan, silakan dibuka bukunya pada halaman 18, ayo berlatih, yang dikerjakan nomor 1 sampai 4. Pada halaman 18, ayo berlatih dikerjakan 1 sampai 4. Seperti biasa, soalnya nggak usah kamu tulis, tapi buat kata pengantarnya aja. Contoh, apa yang kamu ketahui tentang keberagaman dalam masyarakat? Berarti contohnya keberagaman adalah gini gitu ya. Gitu ya nak. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa mengirimkan foto pembelajaran hari ini dan juga tugasnya ya. Silakan menulis tugas dengan tulisan sendiri ya nak. Jangan dibuat tulisan orang lain, oke? Selamat belajar, tetap semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.